Oke cuy, di video sebelumnya udah gue bahas untuk updatean dari event Soul Pesos yang kabar bakal hadir untuk di part yang ketiga. Lalu ada si skin Starlight Harit yang kabarnya akan dirilis. Lalu ada si skin Layla Anniversary yang ke-10 yang bisa kalian dapetin. Lalu ada 4 si skin Street Fighter event All Star kerilisan skinnya dan bocoran yang lainnya. Jadi kalau kalian yang belum cek di video sebelumnya, ya kalian bisa cek terlebih dahulu lah. Barangkali untuk update di video sebelumnya penting menurut kalian coy. Dan jadi di video kali ini gue bakal bahas lagi pastinya. Mungkin untuk updatean video kali ini gue bakal bahas untuk event-event besar yang akan rilis ya. Dan yang mana di sini ada 7 event besar yang bakal dihadirkan di Mobile Legends. Mulai dari event koleksi skin Bleach, Demon Slayer, One Piece, Street Fighter, Exorcist, Soul Pesos, dan bocoran event yang lainnya. Jadi kalau kalian yang penasaran, kalian bisa tonton aja video ini hingga selesai ya. Barangkali untuk event-event besar ini adalah salah satu collab yang kalian suka gitu coy. Dan ya jadi sebelum ke inti pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe channel gua, subscribe dulu coy. Dan kalian aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan seputar info Mobile Legends dari channel ini. Oke cuy, langsung aja kita ke inti pembahasannya coy. Oke, jadi untuk bocoran yang pertama yang bakal kita bahas terlebih dahulu dari updatean event Legend Leslie yang sudah di revamp dan di sini akhirnya di resell dan dijual kembali di event draw. Jadi ya perlu kalian ketahui kalau si skin Legend Leslie ini bakal hadir nanti di tanggal 22 April coy. Jadi kalau kalian yang mau dapetin si skin Legend Leslie, bisa kalian dapetin nanti di tanggal 22 April di Ori Server. Yang mana untuk konsep dapetinnya nanti dia bakal hadir di event draw. Jadi yang mana untuk harganya di menu penukarannya harganya di 1600 crash. Jadi kalau kalian yang mau dapetin, kalian bisa tunggu aja nanti di tanggal 22 April ya, sebentar lagi lah ya. Untuk event ini konsepnya kita harus nukerin item crash. Cara dapetin item crashnya seperti biasa, kalian harus ngedraw. Ya mungkin kita nanti bisa nerapin tips hemat ya kalau kalian yang mau nerapin tips hemat. Dan ya perlu kalian ketahui kalau revampnya makin lebih bagus ya cuy ya. Pokoknya lebih keren daripada sebelumnya lah. Ya tinggal kalian tunggu aja. Dan lanjut untuk update berikutnya dari event Dawning Star. Nah kayaknya untuk event Dawning Star ini banyak banget kan yang nanyain kapan rilisnya. Jadi kabarnya untuk event Dawning Star ini bakal hadir dalam waktu dekat juga. Kayak di 2 bulan sampai di 3 bulan ke depan dia bakal di resell. Dan yang mana untuk event Dawning Star ini ya konsepnya masih sama. Ini antara dia nerapin konsep yang lama, kayak bakal ada salah satu skin yang di diskon. Kalau kemarin itu yang terakhir di diskon dari si skin Dawning Star Veil ya. Nah kalau di server China itu di resell tapi ya di diskon semua. Jadi harganya lebih murah. Satu skin penukarannya di 1000-an item crash gitu lah. Sedangkan di Ori server kalau harga normalnya satu skin itu di 1700 item crash cuy. Yaitu perbedaannya ya jauh banget lah ya kalau dibandingin sama yang ada di server China. Tapi kalau misalkan ada salah satu skin yang di diskon 29% kemarin itu dari Veil, ya harganya menjadi 1200 item crash. Ya untuk cara dapetinnya kita tinggal draw aja, nggak bisa panen skin karena konsepnya ya di menu price pool hadiahnya cuma ada efek perintilan dari skin mereka beserta sama item crashnya doang gitu cuy. Ya tinggal kita tunggu aja ya. Sebelum lanjut ke pembahasan ya, buat kalian nih yang lagi cari tempat top up diamond termurah, aman dan prosesnya cepat, di sini gue rekomendasi untuk kalian semuanya langsung aja lah top up di rrqtopup.com. Kenapa harus RRQ Top Up? Karena RRQ Top Up adalah platform resmi milik tim RRQ. Jadi aman dan terpercayalah pastinya. Dan juga banyak voucher dan diskon spesial yang bisa kalian dapetin setiap harinya. Top up di sini seluruh game tersedia. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Jadi langsung aja lah kalian cek linknya di deskripsi video ini. Nah untuk cara top upnya mudah banget sih. Yang pertama pastinya kalian masuk di rrqtopup.com, lalu kalian pilih menu gamenya. Berikutnya kalian pilih nominal top up yang kalian mau. Di sini juga lagi ada diskon potongan harga diamond dan weekly diamond pass. Cocok lah buat kalian yang lagi nerapin tips hemat. Selanjutnya kalian pilih metode pembayarannya. Ada banyak banget nih cuy jenis pembayarannya. Kalian sesuaikan aja lah. Lanjut kalian masukkan ID dan server akun kalian. Dan kalau udah jangan lupa untuk masukkan kode promo RRQXCDIC. Lalu kalian klik cek untuk kode promonya. Nah kalau muncul diskon potongannya berarti kalian berhasil gunain promonya coy. Tapi kalau kalian mau tambah lagi nih potongan harganya supaya lebih murah, di RRQ Top Up ada namanya fitur membership Prime. Kalian hanya perlu jadi member Prime. Kalian juga bisa dapetin weekly diamond pass dengan harga
harga 26.000 aja cuy. Caranya kalian klik aja berlangganan sekarang. Kalau kalian belum punya akunnya, kalian bisa daftar terlebih dahulu lah. Tinggal kalian isi aja tuh formulir pendaftarannya. Dan yang terakhir, kalian masukkan nomor WhatsApp kalian supaya hasil transaksinya masuk otomatis di WhatsApp kalian. Dan kalau semuanya sudah kalian isi nih, lanjut kalian klik beli sekarang. Setelah itu akan muncul konfirmasi pesanan. Nah, kalau udah ada nickname akun kalian kayak gini, yang terakhir tinggal kalian klik lanjut bayar. Nggak sampai 1 detik diamond udah masuk cuy. Jadi langsung aja lah kalian top up di rrqtopup.com. Lanjut untuk update berikutnya untuk event Exorcist part yang ketiga. Nah, karena banyak banget juga yang nanyain kapan sih event Exorcist yang part 3 itu bakal dirilis di Ori server. Sejauh ini untuk tanggal rilis dan bulan rilisnya belum ada yang kasih tahu informasinya cuy. Tapi untuk update yang gua dapat kemarin, kalau si scan Exorcist part yang ketiga ini bakal hadir, kita harus tunggu sampai di akhir tahun ini. Karena kabarnya untuk part 1 dan part 2 itu kabarnya bakal di resell terlebih dahulu. Setelah di resell baru deh untuk part 3 ini dirilis. Tapi bisa jadi aja berubah-ubah. Kalau emang Muntun nggak nge-resell part 1 part 2 langsung rilis yang part 3, ya bisa jadi aja gitu cuy. Yang bakal menghadirkan 3 skin, yaitu mulai dari Saber, Ruby, dan juga Popheus Exorcist. Kita tinggal tunggu aja dan konsepnya masih sama ya. Kita harus nukerin item crash. Jadi cara dapetin item crashnya harus draw di event Exorcistnya nanti. Kalau udah terkumpul ya bisa kalian dapetin atau bisa kalian tukerin. Per satu skin harganya harusnya sih masih sama ya, di 1200 item crash cuy. Nah, yang mana kalau di part yang ketiga ini ada tambahan juga eventnya. Nanti bakal ada event Sacred Statue-nya atau efek yang lain lah mungkinnya nanti. Karena di sini untuk aset yang gua dapat di sini ada beberapa bocoran mulai dari Sacred Statue Exorcist part yang ketiga. Lalu ada apa dah nih, nih kayak efek gitulah ya. Ini entah, belum jelas juga. Yang jelas nanti pas Exorcist part 3 itu rilis, dia bakal menghadirkan Sacred Statue atau skin turret eksklusif yang bisa kalian dapetin ya. Konsepnya masih sama aja kayak event Naruto. Kalau di event Naruto kan ya ada efek loading gitu ya. Tapi kalau di Exorcist part 3 nanti ya dia bakal menghadirkan Sacred Statue eksklusif gitu cuy. Oke, lanjut untuk update berikutnya. Nah, di sini ada updatean dari event Eternal Season yang baru aja kemarin, kayaknya belum lama ini dirilis ya. Kalau kemarin yang dirilis itu ada dari Mia dan juga Pelorin. Nah, kabarnya cuy, part 2 bakal nyusul mungkin di tahun depan ya. Karena kalau survei yang kemarin itu ada 4 skin sebenarnya. Ada Mia, ada Pelorin, ada Gwynnifer dan juga Vexana. Dan ternyata Gwynnifer dan Vexana itu diundur atau nggak diajak. Ternyata alasannya bakal dijadiin part yang kedua. Jadi menurut kalian gimana, setuju atau enggak? Jadi untuk surveinya seperti ini dari Gwynnifer. Ini salah satu survei yang udah di fix untuk pemenangnya. Ini dia konsepnya sama aja, bakal jadi musim panas gitu. Jadi untuk yang kedua dari si Vexana, dia bakal jadi si skin yang tema musim dingin lah cuy. Jadi kalian bisa lihat ini ya, keren banget sih menurut gua. Menurut kalian gimana konsepnya? Di sini juga Vexananya udah lengkap sama Lordnya juga ada skinnya ya. Keren banget sih ini. Ya kita tinggal tunggu aja. Mungkin masih lumayan lama kerilisannya cuy. Lanjut berikutnya untuk event Bleach, yang kabarnya kalau event collab Bleach ini rilisnya sih di tahun ini ya harusnya. Karena untuk artwork dari mereka skinnya udah dirilis semua cuy. Ya tampilannya seperti ini. Jadi yang pertama dari Link sebagai Byakuya Kuchiki ini udah dikonfirmasi karena udah tampil juga artworknya. Beserta ada dari Alucard sebagai Ichigo Kurosaki, di sini sudah dikonfirmasi juga. Dan juga ada Zaraki Kenpachi. Ini kalau nggak salah sebagai Argus ya. Jadi Argus kedepannya bakal dapat si skin Zaraki Kenpachi. Dan yang terakhir dari Harit, dia bakal dapat Toshiro Hitsugaya. Ya menurut kalian gimana? Dan ini untuk si skin Bleachnya sudah dikonfirmasi ya, karena untuk artwork mereka sudah dirilis cuy, udah lengkap lah. Kita tinggal tunggu kayak aset-aset event drawnya aja. Dan ini sebagai contoh aja, mungkin nanti untuk draw event Bleachnya ya konsepnya seperti ini ya. Tapi ini cuma thumbnail aja atau ya cuma gambaran aja lah, bukan bersifat final pas rilis di Ori server ya. Di sini gue cuma ngonsepin gambarannya aja. Oke, lanjut untuk berikutnya dari collab Demon Slayer yang kabarnya sih bakal hadir juga ya. Yang mana untuk Demon Slayer ini ada salah satu hero yang lama dan akhirnya di revamp di Ori server, bakal diterapkan di bulan ini sih harusnya. Yang mana Aulus coy bakal di revamp dan sudah di revamp malah ya. Mulai dari tampilan si skinnya, lalu untuk perubahan dari si skill 1, skill 2 dan juga ultimate-nya itu berubah semua. Dan ya alasannya
ternyata yang gue dapat informasinya kenapa sih Aulus ini di revamp, kabarnya bakal dijadiin sebagai collab Demon Slayer, yaitu sebagai karakter Tanjiro. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kalau kalian perhatiin ya, dari si hero Aulus ini untuk si skill 1, skill 2 dan juga ultimate-nya, ya ini mirip banget sama dari si skill di animasi Tanjiro-nya atau Demon Slayer-nya. Ya menurut kalian gimana? Tapi ya mungkin ini masih lama juga ya collab-nya. Jadi belum dipastikan kapan rilisnya atau tahun kapan. Yang jelas ya collab yang bakal hadir juga ya masih banyak ya. Kayak Bleach belum dirilis dan yang lain-lain ya mungkin nanti bakal ada juga ke depannya. Ya kita tinggal tunggu aja. Berikutnya updatean dari collab Street Fighter juga yang kayaknya kemarin udah sempat gue bahas, tapi di sini gue bahas lagi nggak apa-apa lah ya. Yang mana untuk event collab Street Fighter ini kabarnya sudah dikonfirmasi. Cuma untuk update kali ini ada perubahan dari si hero Direct yang sudah dikonfirmasi. Jadi ya tampilan drawnya mungkin nanti seperti ini ya. Dan sedangkan yang kedua tampilannya seperti ini. Nah ini kalau kita lihat karakter yang berwarna hijau ya, baju yang berwarna hijau di sini dan juga ya rambutnya nih kayak apa dah ini, kayak aneh banget dah cuy. Jadi dia sebagai Guile ya. Jadi si Direct bakal collab sebagai karakter Guile cuy. Nah untuk list bocorannya dari hero-hero yang sudah dikonfirmasi pas bocoran pertama dari si Chow, dia bakal jadi karakter Ken. Lalu dari si Pakuito dia sebagai karakter Luke. Lalu ada si Guinevere dia sebagai karakter Chun-Li dan juga Direct sebagai Ryu. Dan ternyata si Direct ini diubah cuy, yaitu bakal menjadi karakter Guile. Dan apalagi di sini kalau di advance server dari si blanknya si skin terbaru Direct, di sini udah ada voice line atau suara skinnya. Nah di sini ada Sonic Boom. Jadi Sonic Boom itu karakteristik dari suara karakter Guile ya. Jadi ya di sini udah dikonfirmasi kalau Direct bakal jadi karakter Guile. Dan ya perlu kalian ingat nanti bakal ada Ken, Luke, Chun-Li dan juga Guile. Lanjut untuk update berikutnya dari event One Piece yang mana ya udah pernah gua bahas juga di beberapa video sebelumnya. Dan di sini untuk event One Piece sudah dikonfirmasi juga bakal dihadirkan di Ori server. Dan alasannya kenapa sudah dikonfirmasi, yang pertama dari salah satu hero yaitu dari si Eudora. Jadi Eudora kan sekarang udah beda banget ya, udah di revamp lah cuy. Dan yang mana Eudora alasan revamp itu bakal dikolapin sama One Piece sebagai karakter Nami. Nah sedangkan si Sora itu bakal jadi karakter Luffy cuy, yang sudah dikonfirmasi baru 2 doang ya. Sora sebagai Luffy, lalu Eudora sebagai Nami. Kalau kayak di sini ada Yuzong sebagai Kaido, Grok sebagai Chopper, Chow sebagai Sanji, lalu ada dari Arlott sebagai Zoro, Clint sebagai Usopp ya, itu belum dikonfirmasi sih sebenarnya, baru 2 doang ya, Eudora sebagai Nami dan juga Sora sebagai Luffy. Tapi ini sorry banget kalau gambarnya Badang, karena ya Badang harusnya sih collab sama Luffy dan ternyata di cancel cuy waktu itu. Dan sekarang yang sudah dikonfirmasi dari hero Sora sama si Eudora doang cuy. Ya kita tinggal tunggu aja. Dan untuk bocoran yang terakhir cuy dari event terbaru Soul Pesos, yang mana kabarnya kalau si Kaja dapat si skin Soul Pesos dan udah bisa kita lihat walaupun ini masih dalam progres ya dari pembuatan si skinnya. Ya mungkin kalau dilihat di sini ya kayak masih kelihatan kaku banget ya dari si skin Soul Pesos Kaja. Dan ternyata nanti juga kan ya kalian udah tahu lah ya kalau si skin Soul Pesos di Magic Chess Go-Go itu udah dirilis dari si Soul Pesos si skin Glue. Dan ternyata ya di sini Kaja udah juga dikonfirmasi dan juga ada dari si skin Carmilla Soul Pesos. Jadi kabarnya Soul Pesos part yang ketiga ya harusnya sih akan rilis ya, karena bakal menghadirkan 3 skin terbaru yaitu Carmilla, Kaja dan juga Glue. Wah ini keren sih. Ya menurut kalian gimana tentang updatean di video kali ini? Kalau menurut kalian bagus dan kalian suka, jangan lupa kalian like video ini cuy. Oke cuy, mungkin segini aja, see you next video, bye bye.